Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Teacher berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga kita segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka ya. Hari ini kita belajar IPA KD 3.8 tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ya, kemarin pada tema-tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam ya. Ada yang sumber daya alam dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui, kemudian manfaat-manfaatnya apa, kemudian upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Sekarang kalian perhatikan secara umum ya, secara garis besar upaya pelestarian sumber daya alam ini nanti ada 3. Pada materi ini kita akan merangkum ya materi IPA mulai dari subtema 1, 2, dan 3 ya, jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama upaya pelestariannya yaitu penghematan. Di sini maksudnya adalah pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai kebutuhan secara sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kita perlu memberikan pembatasan juga untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tujuannya apa? Agar tidak cepat habis. Upaya pelestarian yang kedua yaitu perlindungan. Upaya melindungi sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Kalau sumber daya alam kita sudah punah, berarti kita sudah tidak dapat melihatnya lagi. Contohnya dengan adanya perlindungan yaitu dibangunnya taman nasional, hutan lindung, cagar alam maupun kebun binatang. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Nah, di sini kita harus memelihara sumber daya alam agar lestari dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Anak cucu kita masih bisa merasakan sumber daya alam yang kita rasakan saat ini juga. Nah, contohnya yaitu kita harus menjaga hutan, melakukan tebang pilih, dan melakukan reboisasi. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian di lingkungan. Di sini nanti dibagikan menjadi 2 ya, ada lingkungan di rumah dan lingkungan di masyarakat. Nah, upaya apa saja yang harus kalian lakukan di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat? Yang pertama, kalian harus menghemat air. Contohnya dengan menutup keran air setelah selesai mandi. Kemudian kalian harus menghemat listrik, jadi menyalakan lampu saat di malam hari. Ketika kalian mau tidur, lampu kamar harus dimatikan ya. Kemudian menghemat bahan bakar, yaitu ketika kalian berkendara ingin berpergian di tempat yang dekat, kalian bisa menggunakan sepeda maupun jalan kaki. Kemudian kalian harus menghemat kertas. Kemudian mengurangi kantong plastik. Contohnya ketika kalian pergi ke pasar, kalian sudah membawa tas kalian sendiri, tas yang ada di rumah. Jadi tidak perlu menggunakan kantong plastik yang kita dapatkan di pasar. Memisahkan sampah ya, karena ada beberapa sampah yang masih bisa kita daur ulang. Selain itu juga ada sampah B3, yaitu sampah yang bahan berbahaya serta beracun. Jadi harus kita pisahkan ya, mana yang sampah beracun, mana sampah yang bisa didaur ulang, maupun sampah organik yang bisa kita buat kompos. Kemudian menggunakan bahan kimia secukupnya, contohnya menggunakan deterjen. Untuk di lingkungan masyarakat ya, kalian bisa melakukan penghijauan, yaitu menanam tanaman di pinggir jalan itu ya. Kalau di dekat rumah kalian ada stand tanah, itu bisa ditanami. Kemudian melakukan penghijauan juga di dalam rumah kalian, di halaman rumah kalian maupun di sekolah. Kemudian kalian juga bisa melakukan reboisasi, yaitu memberikan tanaman-tanaman, menanam tanaman di hutan-hutan yang memiliki akar yang kuat. Dan kalian juga bisa melakukan reklamasi. Reklamasi di sini maksudnya adalah bekas tambang, lahan bekas tambang ini kita kembalikan ke fungsi semula ya, karena bekas tambang itu kan banyak lubang-lubangnya dan tanahnya sudah tidak subur. Nah, kondisi seperti ini harus kita kembalikan ke kondisi semula sehingga bisa kita tanami pohon lagi. Nah, sekarang kita masuk pada subtema 2, yaitu penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Anak-anak, sumber daya alam yang ada di bumi kita itu harus kita manfaatkan secara bijak ya, karena tidak selamanya sumber daya alam ini tersedia. Jadi kita harus memanfaatkannya secara bijak sehingga anak cucu kita bisa merasakannya juga. Dalam pemanfaatannya kita bisa menggunakan bantuan teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam nanti dibagi menjadi dua ya, ada yang langsung dan ada tidak langsung. Langsung di sini maksudnya adalah kalian bisa mengambil sumber daya alam itu untuk langsung dimanfaatkan, dinikmati. Contohnya ketika kalian memetik buah mangga, kemudian langsung kalian kupas dan bisa kalian makan. Nah, yang tidak langsung, jadi kita membutuhkan bantuan sesuatu atau bantuan alat. Misalkan kita ingin membuat kertas ya. Nah, kertas ini dari mana? Dari serbuk kayu. Jadi kita olah dulu kayunya sebelum menjadi kertas. Itu maksud yang tidak langsung. Kemudian di sini teknologi yang terpenting yaitu teknologi harus ramah lingkungan ya. Kenapa? Karena teknologi yang ramah lingkungan itu diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, sekarang pemanfaatan dan pengolahan dengan teknologi. Yang pertama ada pengolahan kayu, contohnya kayu itu kita rubah menjadi furniture maupun menjadi kertas dan bahan-bahan lainnya. Ada juga pertanian. Di segi pertanian kita bisa menggunakan teknologi sederhana ya, seperti bantuan kerbau maupun sapi, itu teknologi sederhana. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi modern, yaitu menggunakan traktor. Dalam bidang perikanan, nah kita juga bisa memanfaatkan teknologi sederhana, yaitu menggunakan jaring ya atau jala, sehingga tidak begitu merusak ekosistem yang ada di sungai maupun di laut. Kita juga bisa menggunakan teknologi modern, yaitu menggunakan jala mesin, kemudian menggunakan kapal bermesin ya, sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Tapi hati-hati, jangan sampai kita merusak ekosistem yang ada di laut maupun yang ada di sungai. Kemudian pengolahan makanan. Pengolahan makanan di sini kita ada bantuan dari mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Kita membutuhkan mikroskop alat bantu untuk melihatnya. Contohnya dalam proses pembuatan susu, yogurt, tempe, tapai ya. Dan yang terakhir dalam pengawetan makanan. Di sini pengawetan makanan itu ada banyak caranya. Bisa pengkalengan, terus pengasinan seperti ikan asin itu ya. Kemudian juga bisa pendinginan. Seperti halnya kalian beli sosis ya, itu kan pengawetannya dengan cara pendinginan seperti itu. Kemudian juga ada menggunakan bahan pengawet tapi yang tidak disarankan, juga ada pemanasan ya. Kali ini kita masuk pada subtema 3, yaitu pemanfaatan barang bekas ya, sebagai upaya mengurangi pencemaran. Anak-anak, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan sebuah limbah. Limbah di sini maksudnya adalah sisa, zat sisa yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau rumah tangga. Oke, ya di sini bisa si limbah ini juga bisa menghasilkan polusi. Limbah di sini ada limbah cair, limbah padat maupun limbah gas. Limbah cair itu contohnya seperti deterjen, yaitu contoh limbah cair. Limbah barang padat itu seperti ya plastik, kaleng seperti itu, dan juga ada limbah gas, yaitu seperti polusi udara, pencemaran udara. Di sini kita akan memanfaatkan ya limbah barang padat untuk kita manfaatkan menjadi barang yang tepat guna, yang bisa kita gunakan lagi, yaitu melalui 5R. Reuse, recycle, revive, and restore. Ya, kita perhatikan ya. Di sini kita akan mengenal reduce. Reduce yaitu mengurangi ya. Misalkan jika kalian ingin membeli sayur lodeh ya di sekitar rumah kalian, itu tidak perlu dibungkus plastik. Jadi kalian bisa membawa wadah kalian dari rumah. Kemudian ada reuse, yaitu memakai kembali. Seperti yang teacher katakan tadi, jadi kalian saat ke pasar itu sudah mempunyai kantong tas plastik sendiri yang bisa kalian gunakan berulang-ulang kali.
Ada juga recycle, yaitu mendaur ulang, contohnya dari botol bekas itu bisa kalian buat kerajinan, pot bunga atau membuat manik-manik ya, seperti itu. Kemudian ada replace, yaitu kita mengganti ulang. Mengganti ulang di sini maksudnya yaitu kalian misalkan tadi kayak keranjang ya, kantong plastik itu nanti dirubah menjadi keranjang. Jadi kita menggunakan bahan-bahan sekali pakai ya, itu kita ganti dengan barang yang tahan lama, barang yang bisa dipakai untuk berkelanjutan. Nah, di sini ada loh penghargaan jika kamu mencintai lingkungan hidup kamu kan. Yang pertama ini adalah Adiwiyata. Adiwiyata adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, yang gunanya ini untuk mendorong kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi Adiwiyata ini ditujukan pada sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata. Dan ada Adipura. Adipura ini penghargaan yang diperuntukkan pada kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia yang berhasil dalam mengolah perkotaannya untuk lebih bersih ya. Jadi yang Adipura ini ditujukan lebih ke kota maupun ke kabupaten. Dan yang terakhir ada Kalpataru. Di sini penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang telah berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru ini akan dibagi menjadi beberapa tingkatan atau kategori. Yang pertama ada kategori 1, perintis lingkungan. Di sini diberikan kepada warga masyarakat non PNS maupun pejabat ya. Kemudian ada kategori 2 yaitu pengabdi lingkungan, yaitu petugas lapangan dan abdi negara seperti PNS, Polri, guru ya. Kemudian ada juga kategori 3 yaitu penyelamat lingkungan, di mana yang mendapatkannya adalah kelompok masyarakat formal seperti lembaga penelitian, koperasi maupun non formal, yaitu seperti kelompok tani, Karang Taruna, PKK seperti itu. Kemudian ada kategori 4 yaitu pembina lingkungan yang ditujukan kepada pejabat, tokoh masyarakat maupun peneliti. Anak-anak, ini semua adalah upaya pelestarian yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus bijak ya dalam menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.